Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari kelas PTIK Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Arsitektur protokol adalah struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antara sistem dan mendukung aplikasi berdistribusi. Arsitektur protokol yang paling banyak digunakan adalah suite protokol TCP atau IP. Tidak diperlukan interface yang sama pada semua mesin, asalkan setiap mesin dapat menggunakan protokol dengan benar. Daftar protokol yang digunakan oleh sebuah sistem, satu protokol per layer disebut dengan protokol stack. Berikut adalah gambar dari arsitektur protokol sederhana yang terdiri dari 3 layers atau 3 lapisan. Dari gambar tersebut, komunikasi dapat dibagi menjadi 3 lapisan yang berdiri sendiri, yaitu yang pertama, Network Access Layer, berfungsi sebagai pengiriman menyediakan alamat tujuan dari komputer, bergantung pada jenis jaringan yang digunakan, LAN, paket switch, dan lain-lain. Yang kedua, Transport Layer, pertukaran data lebih nyata, tidak terikat pada jaringan yang sedang digunakan, tidak terikat pada aplikasi. Yang ketiga, Application Layer, mendukung untuk pemakaian aplikasi yang berbeda, email, file transfer. Selanjutnya, karakteristik dan fungsi protokol. Yang pertama, karakteristik. Yang pertama langsung. Bila dua sistem menggunakan point-to-point link, entiti-entiti pada sistem dapat dikatakan berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, tidak langsung. Apabila sistem dihubungkan dengan switch jaringan komunikasi atau mempunyai konfigurasi multipoint, maka tidak akan terjadi komunikasi protokol secara langsung. Ketiga, monolitis. Pada sistem ini, tas-tas komunikasi pada sebuah entiti diperlukan sebagai sebuah unit, sehingga semua tugas dilakukan secara mandiri oleh unit tersebut. 4. Terstruktur. Pada sistem ini, rangkaian protokol yang digunakan mempunyai lapisan-lapisan atau hierarki, sehingga tugas-tugas tertentu hanya dikerjakan oleh entiti yang lebih rendah tingkatannya, sedangkan entiti yang lebih tinggi tingkatannya hanya menerima servis dari entiti yang lebih rendah. Kelima, simetris atau tidak simetris. Sebuah protokol bersifat simetris jika dapat melakukan komunikasi antara entiti sejenis, sedangkan asimetri diterapkan pada protokol yang mempunyai tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah, misalnya hubungan klien dan server. Dan yang terakhir, standar atau non-standar. Sebuah protokol non-standar adalah protokol yang dibuat untuk suatu situasi komunikasi tertentu, umumnya dirancang untuk model komputer khusus. Yang kedua, fungsi-fungsi protokol. Yang pertama, encapsulation, yaitu proses untuk menambahkan data dan informasi kontrol ke dalam sebuah PDU, disebut enkapsulasi. Kedua, segmentasi dan reassembling. Segmentasi merupakan pemecahan data menjadi blok-blok yang berukuran sama. Reassembling adalah pengumpulan kembali sebuah data dari blok-blok yang sudah disegmentasi. Ketiga, connection control. Kontrol koneksi berhubungan dengan metode yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar entiti. Keempat, ordered delivery. Apabila dua buah entiti pada host yang berlainan berkomunikasi, maka ada kemungkinan paket-paket data tidak tiba secara bersamaan akibat melintasi jalur yang berlainan. 5. Flow control merupakan suatu fungsi yang ditujukan untuk membatasi jumlah atau rate data yang dikirim oleh suatu entiti yang mentransmisi. 6. Error control diperlukan untuk menjaga informasi dan data dari kerusakan. 7. Addressing. Konsep pengalamatan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, addressing level atau tingkatan pengalamatan. Kedua, addressing scope atau jangkauan pengalamatan. Ketiga, connection identifiers atau identifikasi koneksi. Keempat, addressing mode atau mode pengalamatan. 8. Multiplexing. Multiplexing selain digunakan pada konsep pengalamatan yang menunjukkan koneksi dari koneksi multiple ke sistem tunggal atau dari sistem tunggal ke port, juga berhubungan dengan pemetaan koneksi dari satu level ke level yang lain. Yang terakhir, transmission service. Sebuah protokol dapat menyediakan berbagai jenis layanan tambahan kepada entiti-entiti yang menggunakannya. Contoh, yang pertama, prioritas. Pesan-pesan tertentu, misalnya control message, diperlukan untuk mendapatkan delay minimum. Kedua, mutu layanan. Golongan data tertentu membutuhkan laju penyelesaian minimum atau batas penundaan maksimum. Dan yang terakhir, security. Kemungkinan dimintanya mekanisme pengamanan atau pembatasan akses. Selanjutnya, model OSI atau Open System Interconnection.
OSI adalah suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer, yang masing-masing layer tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Definisi masing-masing layer pada model OSI. Yang pertama, application layer, kedua, presentation layer, 3, session layer, 4, transport layer, 5, network layer, 6, data link layer, dan yang ketujuh, physical layer. Kelebihan pada model OSI layer. Yang pertama, memberikan keleluasan fitur-fitur khusus pada level-level yang berbeda. 2, memudahkan dalam troubleshooting. Dan yang terakhir, mendorong standar interoperability antar jaringan dan peranti. Kekurangan pada model OSI layer. Yang pertama, layer-layer OSI adalah teoritis dan dalam penerapannya belum tentu melakukan fungsi yang sesungguhnya. Kedua, implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI atau bisa tersebar di beberapa layer. Model TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Keunggulannya sebagai berikut. Yang pertama, Open Protocol Standard, yaitu tersedia secara bebas. Kedua, independen dari physical network hardware. Ketiga, skema pengalamatan yang umum. Dan yang terakhir, High Level Protocol Standard yang dapat melayani user secara luas. Cara kerja TCP atau IP. Yang pertama, untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam satu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentuk data secara aman dan langsung. Kedua, internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Ketiga, saat seorang pengguna internet mengirim sekelompok teks ke mesin lain, TCP atau IP mulai bekerja. Keempat, deretan paket-paket TCP atau IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Kelima, saat paket-paket TCP atau IP tiba di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP lalu menggunakan daftar pengiriman yang sudah ada paket TCP. Keenam, sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP atau IP. Dan yang terakhir, bagi seorang pemakai, internet hadir seperti jaringan global raksasa yang tidak terbatas, yang langsung merespon jika diminta. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang arsitektur komputer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.